Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri, Muhammad Atifur Rahman, Raffiana Magafurin, Wanda Dani Sarnisa, Yahya Wahyu Zaki Zakaria, Sherlina Nur Abdia, Muhammad Adam Rizky Putra, Valian Rahmat Ilabila akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan juga keterampilan, cara teknik yang terbaik serta dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Definisi manajemen proyek yang lainnya adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya Raffiana Magafurin. Sasaran manajemen proyek. Setiap proyek memiliki tujuan khusus di dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Ada 3 constraint yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan triangle atau triple constraint. Triple constraint adalah usaha pencapaian tujuan yang berdasarkan 3 batasan, yaitu 1. Tepat biaya. Proyek harus dikerjakan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran, baik biaya tiap item pekerjaan, biaya tiap periode pelaksanaan, maupun biaya total sampai akhir proyek. 2. Tepat waktu. Proyek harus dikerjakan dengan waktu sesuai dengan jadwal pelaksanaan proyek atau schedule yang telah direncanakan, yang ditunjukkan dalam bentuk prestasi pekerjaan atau work progress. 3. Tepat mutu. Mutu produk atau disebut sebagai kinerja harus memenuhi spesifikasi dan kriteria dalam taraf yang disyaratkan oleh pemilik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang tahapan manajemen proyek. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah organizing atau perorganisasian. Perorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 3. Accounting atau pergerakan. Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja organisasi yang bertanggung jawab. Untuk itu, maka semua sumber daya manusia atau SDM yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Setiap pelaku organisasi harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Inti dari accounting adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tahapan manajemen proyek. Tahapan manajemen proyek yang keempat yaitu controlling. Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian, apa yang dilakukan staf dapat diarahkan ke jalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi merupakan suatu penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan atau program. Dalam melakukan evaluasi haruslah menyeluruh, mencakup capaian tujuan kegiatan, kinerja staf,
pengetahuan staf, efektivitas dan efisiensi penganggaran dan proses kegiatan. Sedangkan pelaporan merupakan penyampaian perkembangan hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dalam tugas dan fungsi-fungsi kepada pemimpin yang lebih tinggi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sherlina. D. Project Management Skills. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen atau managerial skills yang diperlukan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi. Keahlian tersebut antara lain: 1. Keahlian teknis, technical skills. 2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skills. 3. Keahlian konseptual, conceptual skills. 4. Keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skills. Dan yang kelima, keahlian dalam mengelola waktu atau time management skills. Fase inisialisasi proyek. Pada fase ini merupakan fase dalam hal studi kelayakan serta fase pertama dalam berinteraksi langsung dengan proyek yang ditangani, di mana dalam studi kelayakan terdapat beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah analisis kebutuhan atau requirement analysis, karena kelayakan dari proyek sistem informasi didasarkan atas hasil dari requirement analysis ini. Hasil studi kelayakan kemudian disusun dalam bentuk proposal proyek untuk kemudian diajukan ke stakeholder. Proyek dikatakan layak jika memenuhi persyaratan kelayakan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan manfaat bagi klien. Yang kedua, memberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi oleh pemilik proyek. Yang ketiga, dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diharapkan, anggaran yang tersedia, dan aktivitas serta sumber daya yang terukur. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.